Selamat datang di channel saya, PJ Project. Kali ini saya akan meringkas lagi film series Thailand yang berjudul Girl from Nowhere. Sebelum memulai cerita ini, di sini saya akan menyebutkan beberapa tokoh di dalam film kali ini. Yang pertama di sini ada beberapa anak basket yang bernama Hawk, Neung, dan Chit. Dan yang kedua di sini ada teman-temannya Nano, yaitu Theo, Itim, dan tentu saja tokoh utama kita yaitu Nano. Di awal cerita di sini Hawk memberitahukan kepada kawan-kawannya bahwasanya ada anak murid pindahan baru di kelas sebelah yang sangat cantik. Kemudian mereka rela membolos latihan hanya untuk melihat anak pindahan baru tadi. Kemudian di saat mereka lagi asik mengintip, Hawk dan kawan-kawannya pun terciduk oleh pelatih mereka. Karena terjadi kegaduhan di luar kelas, Nano pun menanyakan kepada teman di sampingnya yaitu Itim, siapa mereka. Dan Itim pun memberitahukan kepada Nano bahwa mereka itu adalah Hawk dan kawan-kawannya. Mereka adalah anak-anak basket dari kelas sebelah. Kemudian Hawk dan kawan-kawannya pun dihukum oleh pelatih untuk mengitari lapangan sekolah. Dan bapak pelatih pun bertanya kepada Hawk apakah Hawk yang mengajak kawan-kawannya untuk membolos latihan. Kemudian Hawk pun menjawab kalau memang ia yang mengajak kawan-kawannya. Dan Pak Pelatih pun kembali bertanya kepada mereka, apakah kalian tahu siapa namanya? Ketika Bapak Pelatih menanyakan pertanyaan itu, kebetulan sekali Nano dan kawan-kawannya sedang lewat di depan mereka. Dan Nano pun langsung mengatakan bahwa namanya adalah Nano. Kemudian di sini kita diperlihatkan adegan Nano sedang menari. Dan ternyata di sini di hari pertama Nano sekolah, Nano sudah menjadi perbincangan para murid-murid yang lain. Ternyata jadi anak populer itu tidak enak ya guys. Ada yang mensupport kita dan ada juga yang menghujat kita. Jadi intinya kayak serba salah gitu ya guys. Jadi jelek dihina. Jadi cantik atau ganteng malah banyak orang yang iri. Pokoknya serba salah deh. Oke, singkat cerita, Hawk pun datang menghampiri Itim. Kemudian Hawk pun memberikan satu kotak makanan kepada Itim. Awalnya di sini Itim merasa bahagia karena Hawk sudah memberikannya sebuah hadiah. Namun, ekspresi wajah Itim langsung berubah drastis ketika Hawk meminta kepada Itim untuk memberikan satu kotak lagi makanan kepada Nano. Mungkin di sini Itim merasa bahwa dirinya hanya diperalat oleh Hawk. Kemudian dengan ekspresi wajah murung Itim tadi, Itim pun memberikan makanan yang sudah diberikan oleh Hawk tadi kepada Nano. Namun di sini Nano menolak pemberian dari Hawk dan malah menyuruh Itim saja yang memakan pemberian dari Hawk tadi. Namun di sini Itim malah menolak permintaan Nano dengan alasan bahwa dia tidak ingin memakan sisa dari orang lain. Mendengar perkataan Itim tadi, Nano pun mengatakan sebenarnya bagus jika Itim tidak mau memakannya. Mungkin Itim mau melakukan program diet, kata Nano. Singkat cerita, setelah jam pelajaran selesai, Hawk dan kawan-kawannya pun datang menghampiri Itim dan Theo. Kemudian Hawk pun menawarkan kepada Itim dan Theo 2 tiket konser band kesukaan mereka dengan syarat jika Itim dan Theo mau mengajak Nano pergi ke rumahnya Hawk untuk melakukan pesta bersama mereka. Kemudian Itim pun mengatakan kepada Hawk, apakah kalian ingin menyogok kami berdua? Apakah kalian ingin membuat Nano mabuk? Lalu kalian ingin meniru dirinya? Tanpa sengaja pun salah satu temannya Hawk mengatakan kalau yang dikatakan Itim itu benar. Mendengar pengakuan dari temannya Hawk, Itim pun langsung menolak permintaan dari Hawk dan mengembalikan tiket konser yang diberikan Hawk tadi. Kemudian Itim dan Theo pun pergi meninggalkan Hawk dan kawan-kawannya. Setelah meninggalkan Hawk dan kawan-kawannya, Itim pun mengatakan kepada Theo, kamu merasa nggak sih kalau kita itu didekati orang-orang hanya karena mereka ingin dekat kepada Nano? Singkat cerita lagi, ketika berada di dalam kelas, Neong pun datang menghampiri Theo dan meminta kepada Theo untuk diajarkan soal pelajaran sekolah. Dan ternyata di sini Neong hanya memanfaatkan Theo agar bisa mendekati Nano. Mengetahui kalau dirinya hanya diperalat oleh Neong, Theo pun pergi meninggalkan Neong.
Kemudian Itim pun pergi menyusul Theo. Dan Itim pun mengatakan kepada Theo, "Apakah kamu masih menyukai Nyong? Untuk apa kamu masih berharap kepada orang bodoh seperti dia?" Mendengar kata-kata dari Itim, Theo pun menyuruh Itim untuk pergi. Namun Itim di sini tidak langsung pergi. Dia masih menunggu temannya Theo keluar dari dalam toilet. Kemudian setelah keluar dari toilet, Theo pun datang menghampiri Itim dan mengatakan kalau mereka berdua harus pergi ke konser itu dan menerima tawaran dari Hawk dan kawan-kawan tadi. Singkat cerita, Nano, Theo, dan Itim pun pergi ke rumahnya Hawk. Ketika di rumahnya Hawk, di adegan kali ini, kita diperlihatkan Hawk dan kawan-kawan sedang mencekoki Nano minuman keras. Namun di sini Nano tak kunjung kehilangan kesadarannya. Melihat Nano tak kunjung kehilangan kesadaran, Theo dan Itim pun meminta izin kepada Nano untuk mengambil cemilan. Dan di sini Itim mengeluarkan sebotol obat tidur. Kemudian Theo dan Itim pun memasukkan beberapa butir obat tadi ke dalam minumannya Nano dan langsung menyuruh Nano untuk meminumnya. Ketika Nano meminum minuman yang diberikan oleh Theo dan Itim tadi, akhirnya di sini Nano kehilangan kesadarannya. Setelah melihat Nano kehilangan kesadaran, Hawk pun langsung membawa Nano ke dalam kamarnya. Kemudian, ketika Hawk ingin melancarkan aksinya kepada Nano, di sini Nano kembali sadar dan Hawk pun terkejut melihat Nano yang sudah sadar tadi. Kemudian Nano mengatakan kepada Hawk, "Kenapa tidak meminta izin lebih dahulu?" Dan dengan kata-kata terbata pun, Hawk pun meminta izin kepada Nano. Kemudian Nano pun ingin pergi keluar dari kamarnya Hawk. Ketika Nano ingin meninggalkan kamarnya Hawk, Nano pun sudah dicegah oleh Theo dan Itim. Dan Nano pun mengatakan kepada Theo dan Itim, "Theo, sebenci itukah dirimu kepadaku? Itim, maukah kau bertukar tempat denganku?" Mendengar kata-kata Nano tadi, Theo dan Itim pun bukannya merasa iba kepada Nano. Malahan mereka menyuruh Hawk agar cepat melancarkan aksinya. Kemudian Hawk pun melancarkan aksinya kepada Nano. Ketika melancarkan aksinya, Hawk pun kebingungan melihat sikap Nano yang terus-terusan tertawa. Dan Hawk pun menyuruh Nano untuk diam. Namun Nano tetap saja tertawa. Akhirnya Hawk pun menutup mulut Nano. Tapi tetap saja Nano pun masih tertawa. Kemudian Hawk pun mencekik lehernya Nano dan akhirnya Nano pun tewas. Kemudian Hawk pun kebingungan melihat jasadnya Nano dan Hawk pun memanggil teman-temannya untuk masuk ke dalam kamar. Kemudian Hawk dan teman-temannya pun kebingungan mau diapakan jasad Nano ini. Kemudian sini Itim mengusulkan kepada yang lainnya agar menguburkan jasad Nano. Singkat cerita, mereka pun pergi untuk menguburkan Nano. Ketika ingin menguburkan Nano, di sini Nano kembali sadar. Namun, bukannya ingin menolong Nano yang sudah sadar tadi, mereka pun malah terus-terusan mengubur Nano. Keesokan harinya, ketika di sekolah, Hawk dan kawan-kawannya terkejut melihat Nano lewat di depan kelas mereka. Kemudian Theo dan Itim pun juga terkejut melihat Nano masuk ke dalam kelas. Seakan tidak percaya, Theo dan Itim pun mengatakan kepada Nano bahwa Nano yang sekarang adalah kembarannya Nano yang kemarin. Namun di sini Nano mengatakan kepada Theo dan Itim bahwa dia adalah Nano. Tidak ada Nano yang lain lagi. Namun di sini Theo dan Itim masih tidak percaya dan masih menganggap kalau Nano yang sekarang adalah kembarannya Nano yang kemarin. Kemudian Nano pun menceritakan kejadian-kejadian yang terjadi malam kemarin. Dan akhirnya Theo dan Itim pun pergi meninggalkan Nano karena ketakutan. Singkat cerita, mereka pun kembali berkumpul di rumahnya Hawk. Kemudian tiba-tiba saja bel rumahnya Hawk berbunyi. Dan Hawk pun langsung keluar membukakan pintu. Dan ternyata
di luar pintu sudah ada Nano. Di sini Nano mengatakan kepada Hawk kalau dia ingin mengambil ponselnya yang tertinggal kemarin. Kemudian Nano pun langsung masuk ke kamarnya Hawk. Ketika Nano sudah mendapatkan ponselnya, di sini Nano memutarkan sebuah video. Ternyata di dalam video ini terdapat percakapan-percakapan Hawk dan yang lainnya. Dan Nano pun mengatakan kepada yang lainnya, kalau video sehebat ini harusnya disebarkan saja. Mendengar kata-kata Nano, Hawk dan yang lainnya pun langsung menikam Nano. Dan di sini akhirnya Nano pun kembali tewas. Kemudian Hawk dan kawan-kawannya pun kembali menguburkan jasad Nano tadi. Ketika ingin menguburkan Nano, di sini tiba-tiba ponsel Nano berbunyi dan Hawk pun langsung mengambil ponsel Nano. Tapi tiba-tiba Nano kembali terbangun. Hawk pun terkejut dan langsung mengambil sekop untuk memukuli Nano tadi. Di saat itu juga muncul Nano yang lainnya. Hawk dan kawan-kawannya pun kebingungan melihat ada Nano yang lainnya lagi. Kemudian mereka pun langsung memukuli Nano yang baru muncul tadi. Namun lagi-lagi Nano kembali muncul di arah yang lain. Kemudian Hawk pun menanyakan kepada Nano siapakah dirinya itu sebenarnya. Dan Nano pun menjawab kalau Nano adalah Nano. Dan akhirnya Hawk dan yang lainnya pun pergi meninggalkan Nano. Namun sebelum Hawk dan yang lainnya pergi, di sini Nano mengatakan kalau dirinya hanyalah seorang murid baru dan dia ingin mengenal mereka lebih dekat lagi. Dan Nano di sini mengajak kepada Hawk dan yang lainnya agar bisa berteman dengannya dengan baik. Kemudian di keesokan harinya, Nano pun kembali masuk ke dalam kelas. Ketika Nano masuk ke dalam kelas, tiba-tiba saja Theo dan Itim langsung berteriak histeris dan ceritanya pun selesai. Oke, bagi kalian yang sudah menonton video ini, di sini saya selaku pembuat video mengucapkan minta maaf sebesar-besarnya. Karena banyak sekali kekurangan di dalam video ini. Dan bagi kalian yang menyukai video ini, saya meminta bantuannya kepada kalian agar mengklik tombol suka dan mensubscribe channel saya ini. Di akhir kata saya mengucapkan terima kasih.